Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 10 semuanya. Materi selanjutnya yaitu bentuk molekul dan ikatan antar molekul. Ya, kali ini setelah kalian belajar tentang materi ikatan kimia, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ya. Sekarang berikutnya adalah bentuk molekul dan ikatan antar molekul. Di mana bentuk molekul itu adalah lanjutan dari ikatan kimia, di mana di materi tersebut ada yang pengecualian, ya. Ada pengecualian hukum oktet, ada di mana jika tengah stabil itu mengikuti konfigurasi gas mulia, baik yang jumlahnya 2 maupun yang jumlahnya 8. Kalau ada penyimpangan itu, misalkan dia jumlahnya kurang dari 8 atau dia ganjil, dan bahkan ada yang jumlahnya lebih dari 8. Ya, kenapa masih ada di unsur tersebut di alam? Ya, kita lihat sekarang berdasarkan bentuk molekulnya secara dimensi 3. Lalu yang namanya ikatan antar molekul, jadi kalau yang ikatan ion dan sama kovalen itu adalah ikatan yang terjadi di dalam suatu molekul atau di dalam suatu senyawa. Kalau ikatan antar molekul itu adalah ikatan dari molekul satu dengan molekul yang lain. Misalkan ikatannya terjadi antara hasil yang pertama ketemu sama hasil kedua, ketemu sama hasil ketiga, dan seterusnya. Itu adalah ikatan antar molekul. Lanjutkan. Ya, kita bahas pertama kali itu adalah bentuk molekul terlebih dahulu. Ya, untuk meramalkan bentuk geometri dari molekul, prinsipnya yang pertama kita ada namanya pasangan elektron ikatan. Ya, pasangan elektron ikatan itu jadi pasangan yang terjadi berasal dari dua unsur yang bergabung, ya, bisa membentuk kovalen tunggal, kovalen rangkap 2 maupun kovalen rangkap 3. Ya, itu kalau kita bicaranya kovalen. Jadi itu adalah yang berasal dari dua unsur. Lalu di sini ada yang namanya PEB, pasangan elektron bebas. Ya, pasangan dari atom pusat yang tidak membentuk pasangan dengan unsur. Jadi suatu molekul yang dari unsur bebas yang tidak berikatan dengan elektron dari unsur yang lain. Nah, ini kita lihat, ini kalau PEB ketemu PEB lebih besar daripada PEB ketemu PEI, ya, lebih besar lagi dibandingkan pasangan elektron ikatan ketemu dengan pasangan elektron ikatan. Nah, pembentukan bentuk molekul itu biasanya ada dua, ya, di buku itu ada SFR sama hibridisasi. Tapi direduksi, lebih disederhanakan saja, itu pakai bentuk FSEPR. Ya, itu salah satu bentuk untuk meramalkan geometri dari molekul. Di mana notasinya itu adalah A, X pangkat N, E pangkat M, A itu adalah atom pusat, X itu domain atau jumlah elektron ikatannya, E itu adalah yang bebasnya, terus N itu ada berapa sih pasangannya, itu M itu ada berapa sih pasangan pada elektron bebas. Jadi ini adalah suatu bentuk umum untuk menentukan notasi tipe molekul. Nah, berikut ini adalah bentuk molekul. Kamu perhatikan ini pemakaian molimo, contohnya AB2E, AB3E, AB2E2, ya. Ini kalau tadi itu pakai rumusnya X, ini pakainya B, sama aja. Jadi AX2E atau AB2E. A itu atom pusat, B itu adalah pasangan elektron ikatan, E itu adalah pasangan elektron bebas. Jadi total ikatannya itu ada 3, total pasangannya itu ada 3, yang perikat atau yang membentuk yang berasal dari dua unsur itu ada 2, yang cuma single atau yang sendirian yang berasal dari atom pusatnya itu adalah 1, sehingga nanti dia membentuk molekulnya bengkok. Ya, contohnya adalah SO3.
gitu. Ya, lalu berikutnya di sini AB2E, nanti bentuk molekulnya adalah segitiga piramida, di mana nanti di sini ternyata dia ada pasangan elektron bebas di sini, makanya dia membentuk ini, contohnya NH3, jadi N, H, H, H gitu kan, lalu di sini N itu kan golongan 5 ya, N itu golongan 5 berarti 1, 2, 3 membentuk pasangan dengan H, yang bebas itu yang dua ini pada atom pusat, ini disebut dengan PEB, pasangan elektron bebas ya, ini yang pada atom pusatnya. Lalu pada AB2E2 itu bentuk bengkok, contohnya itu adalah H2O, di mana nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah pasangan elektronnya, ini atom pusatnya, ini dia berikatan dengan H, ini misalkan kalau misalkan ini contohnya adalah H2O, di mana O-nya itu sebagai atom pusat di sini dia mempunyai 6 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan satu ini berikatan dengan H, satu ini berikatan dengan H, lalu yang di atas ini adalah elektron bebas ya, yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Nah, karena dia dua elektron maka disebut pasangan. Ini disebut pasangan elektron. Ada berapa jumlah elektron valensi yang tidak berikatan? Itu ada 4. Tapi kalau kita ditanya berapa pasangan elektron bebasnya, itu ada 2 pasang. Ya, berikutnya ini juga sama. Ini adalah terdistorsi, berarti di sini agak istilahnya dirusak gitu ya. Ini kan harusnya jumlahnya ada 5, tapi dirusak 1 karena ada yang bebas, maka ini tetrahedron terdistorsi. Lalu ada bentuk T, linier. Lalu kalau yang di sini, kalau jumlah totalnya ada 6, maka ini kalau hilang 1 namanya piramida segi 4. Kalau dia tidak hilang itu namanya oktahedral ya. Terus berikutnya segi 4 datar, kalau misalkan yang tidak berpasangan jumlahnya bertambah, yaitu sebanyak 2. Kita bahas yang ini dulu. Yang bentuk molekul, ini ada alat bantunya lagi. Alat bantunya lagi di sini dulu alat bantunya. Ya, ini adalah alat bantu untuk mempermudah bentuk molekul. Ya, saya ambil misalkan di sini modelnya dulu atau molekulnya boleh. Kita ambil di sinilah. Nah, ini geometri secara molekul, ini elektronnya. Ini kalau ikatan bondingnya ya, ini ikatannya tunggal, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Yang bentuknya seperti ini nih pasangan elektron bebas ya, lone itu bebas, pasangan yang bebas. Terus di sini kalau kita pengen lihat angle-nya berapa sudut yang terbentuk ya. Ini jadi antara ini sama ini bentuk derajatnya adalah 180 derajat. Jadi misalkan kita mau bikin bentuk dari si ini, kita mulai dari ini dulu ya. Jumlahnya ada 6 ya, kita mau belajar yang di sini dulu yang jumlahnya ada 6. Jumlah ada 6 itu namanya oktahedral. Kita lihat di sini, berarti kan atom pusatnya ini adalah si X, misalkan gitu ya, X atau A. Ya, lalu di sini ada, kalau okta itu berarti ada 6, ya kan? Di sini kita bicara di sini ada 6. Berarti di atom pusatnya itu ada totalnya ada 6 ikatan. Kita ngambil di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6 totalnya ada 6. Ya, terus namanya adalah oktahedral. Jadi kalau misalkan di satu atom pusat, lalu di sini ada atom pengiringnya ya, yang mengikat di atom pusat itu ada 6, namanya adalah oktahedral. Lalu misalkan ini ada dirubah ini jadi tidak berpasangan,
Ya, jadi nanti di sininya ya, di sininya yang berikatan cuma ada 5, yang tidak berikatan 1. Jadi kan di sini ini kalau begini bentuknya semuanya berikatan nih. 6-6-nya membentuk ikatan dengan unsur yang berbeda. Contohnya jadi misalkan di sini PCl6 ya. Eh, P-nya itu di sini ada PCl. Bukan PCl6. Dia 6, P aja tuh 5. Ini oktahedral ya. Ini misalkan ini saya ganti 1, ini saya ganti ya, saya ilangin 1, ini saya jadi totalnya cuma ada 5, tapi saya mau pasangin 1 yang apa sih namanya, yang sendirian, yang bebas ya kan. Ini akan berubah, ini dia menjadi uh, segi 4 piramida, square piramida ya. Ini bentuknya segi square itu adalah 1 2 3 4, segi 4 nih, 1 2 3 4. Itu adalah yang segi 4-nya, namanya square-nya. Piramida itu berarti dia membentuk ikatan di sini, membentuk piramid. Ini anggap aja ini adalah piramid. Kalau geometrinya, nah ini kalau dia jumlahnya tadi ada 6, itu adalah geometri oktahedral 6 tadi ya. Saya ulangi lagi ya. Ini diulangi lagi. Ini contohnya ada 2. Kalau kita mau bikinnya itu adalah yang berkaitan dengan 6, jadi atom pusatnya 1, elektron yang berikatan dengan utamanya itu ada 6. Saya tambahin ya kan, ada 6 ya. Jadi nanti akan berubah menjadi oktahedral. Di sini oktahedral. Lalu 1 ini saya jadikan dia bebas. Tambahin lagi, ini berarti saya hilangkan 1. Ini saya hilangkan, tapi saya tambahin ini. Nah, tuh ya. Ya, diperlihatkan pasangan elektron bebasnya. Namanya adalah square. Square itu adalah yang segi 4. Segi 4 itu dari sini nih. Mana ya, bisa kelihatan. Nah, ini segi 4 nih, 1 2 3 4. Lalu piramid di sini. Jadi ada satu piramid di mana alasnya itu adalah segi 4. Jadi square piramid ini adalah yang lonely-nya, yang berbebasnya. Kalau kita lihat dari sudutnya itu di sininya adalah 90 derajat. Ya. Berbalik juga nanti dia jumlahnya adalah perhatikan di situ. Ya. Jadi dari sini ke sini itu square 90 derajat siku-siku ya. Lalu dari sini ke sini 90 gitu kan ya. Ini segi 4 90 ya, sini 90. Nah, ininya yang tidak 90. Nah, karena tadi ada unsur bebasnya dari sini ke sini. Oke, kita lihat. Oke, bisa ya, makanya disebut segi 4 karena dia siku-siku. Lalu saya ambil lagi. Ini saya ambil. Jadi sekarang yang tadinya oktahedral ini saya tidak saya perlihatkan ini. Oh, lonely-nya enggak ini ya. Jadi oktahedral di sini ya. Itunya saya remove. Nah, ini saya tambahin. Kan tadi kita bicaranya 6. Ya, kita bicaranya 6. Tadinya ada 6. Terus 2 saya cabut, saya hilangkan jadi bebas. Nanti di sini akan membentuk planar.
ya. Ini yang piramidnya menghilang, itu oktahedra itu sama dengan segitiga, sama dengan bipiramid, ya kan? Piramid 1 hilang, piramid 2 hilang, jadi tinggal yang square-nya aja, planarnya, square planar, ya. Terus nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ikatannya, dia 90 derajat. Kalau tadi kan dari sini memang udah 90 karena di segi 4 kan square, siku-siku, lalu di sininya di sini apa? Derajatnya berbeda. Bisa ya. Terus masih kita bicaranya 6. Ini saya hilangkan 1, ya. Ini saya tambahkan lagi yang lone-nya. Nah, perhatikan di sini. Ini jadi 3 yang lone-nya, yang bebasnya. Tapi di sini juga tetap 90, ya. Oke. Saya hilangin lagi 1. Tambahin lagi, salah. Tambahin lagi ya. Kan ada 6 ya, kita bicaranya 6. Sudah, ini akan menjadi linear. Awalnya adalah oktahedral. Oke, paham? Saya ulangi lagi semua. Ini jumlah totalnya ada, ini awal ya. Awal ini saya tambahin ada 6 karena kita bicaranya adalah struktur dari oktahedral. Ada 6, 2, 4, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, 90 itu yang di square-nya, segi 4, makanya itu. Nah, oktahedral bentuknya seperti ini. Tuh, bentuknya seperti ini oktahedral. Lebih jelas lagi. Terus nanti ini yang berarti ada membentuk pasangan elektron bebasnya ada 1, bebas ikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ikatan yang berikatan. Terus ini ikatan yang pasangan ikatan elektron ikatannya saya hilangkan, saya jadikan dia bebas gitu kan, posisinya di sini. Oke, lihat semuanya. Saya mau pilih di sini biar kelihatan. Oke, ini namanya square, tetap segi 4, piramidanya masih ada 1. Lalu piramidanya saya hilangkan dengan menambahkan pasangan elektron bebas. Ininya saya hilangin 1 lagi, ini saya tambahin. Nah, piramidanya nggak ada, tinggal planarnya aja, square-nya aja tuh, ya, tinggal square-nya aja di situ. Terus berikutnya ini saya hilangin lagi, lalu saya tambahkan ini. Nah, ya, namanya bentuk T, ya, ini bentuk T namanya, perhatikan di situ ini. Nah, ini sebut T gimana, ini bentuk T. Oke, kelihatan bentuk T nya, ya. Ini bentuk T, berasal dari oktahedra. Lalu berikutnya saya hilangkan, berarti tinggal dibebasin. Nah, ini jadinya bentuk linear. Perhatikan ini bentuk linear. Oke. Nah, ini adalah sudutnya 180. Paham kalian? Oke, sekarang kita lanjut dengan posisinya. Bentuk awalnya itu ada, ini saya awalnya ada 5 ya. Kalau tadi 6 kita bikin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya trigonal piramid. B itu berarti 2 piramid. Jadi ada 2 piramid. Perhatikan di sini ada 2 piramid. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 2 piramid. Lalu di sininya kalau tadi itu square, kalau ini segitiga, trigonal itu segitiga. Oke, bisa nggak di sini digambarkan? Gimana ya? Nah, gini nih, biar kalian kelihatan. Kok saya bisa bilang 2 sih piramidnya? Ini piramid 1 yang di bawah, ini piramid yang kedua, lalu ini yang bentuknya segitiga, trigonal. Ya,
Kalau tadi kan bentuknya dia di sininya square, oktahedral. Ya, kalau ini cuma ada 3. Jadi alasnya itu bentuknya adalah segitiga. Kalau tadi alasnya dalam bentuk square. Makanya, oke, bisa ya. Perhatikan ya, ini namanya trigonal bipiramid. Jadi pi itu 2, piramidnya ada 2 di sini, di piramid atas bawah, tapi alasnya bentuknya adalah segitiga, makanya trigonal. Lalu nanti saya hilangkan ininya, jadi ada yang tadinya 5 pasangan elektron ikatan, sekarang cuma ada 4 pasangan elektron ikatan, tambahin 1 yang bebas. Ini ya, namanya sisal. Gimana ini biar kalian ngerti. Ini gimana ya bentuknya. Nah ini masih segitiga, tapi piramidnya cuma ada 1 karena 1 piramidnya itu jadi bebas. Kayak gini, ngerti nggak? Ya, ini segitiganya 1, 2, 3, ini yang bebasnya. Kan tadi kan piramidnya ada ini ya, piramidnya ada 3. Ini piramidnya cuma piramidnya ada 2 tadi. Sekarang piramidnya ada 1. Terus ini saya hilangkan, ininya saya tambah, ya berarti ini bentuk T. Nah, ini bentuk T. Dari mana kelihatan T-nya? Nah, ini bentuk T kan? Ya, ini bentuk T. Tadinya ada 5 yang membentuk elektron ikatan, lalu 2 saya ambil, 2 jadi bebas, berubah menjadi bentuk T di sini. Ya, terus berikutnya ini saya hilangkan, saya tambahkan lagi yang bebas di sini. Nah, ini bentuknya jadi linear. Ya, oke. Lalu berikutnya bentuk utamanya itu adalah 4. Ini 0. Tadi kan 6 sudah oktahedral, terus yang kelima sudah, lalu yang keempat di sini ada 4. Ada 4, perhatikan di sini. Ini namanya tetrahedral, ya, tetrahedral di sini. Oke, tetrahedral. Lalu pasangan elektron bebasnya pasangan elektron ikatannya saya copot 1. Ini akan berubah menjadi lonely, namanya trigona piramidal, ya kan? Setiga di sini sebagai alas, terus ini piramidnya ada 1, namanya trigona piramid. Kelihatan nggak kalian? Nah, kayak gini nih. Biasanya di buku bentuknya kayak gini. Ya, ini segitiga, ini piramidnya, ini NH3 biasanya soal-soal mengenai ini adalah NH3, ini NHHH itu yang membentuk ikatan H. Nah, ini adalah N-nya dari si nitrogennya yang tidak berpasangan. Nah, ini saya copot, ini saya tambahin lagi, ya. Nah, ini jadi bentuk kalau bahasa Inggrisnya band. Kalau ini bentuk V, ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya beda. Ini jadi bentuk V, gimana ya? Ini bentuk dari H2O. Nah, ini H2O. Ini O, ada 6, 1, 2, ya kan? Ini O itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketemu, ini namanya bentuk V. Ini adalah bentuk struktur dari H2O. Oke. Nah, terus apa lagi di sini? Ini 5 udah, 4 udah, lalu 3 ini H2O ya. Bengkok atau bentuk V. Ini H2O yang SO3. Ya, terus segitiga primaria tadi tuh udah, ini kan bentuknya sama nih. Animasinya supaya lebih jelas seperti ini. Oke, jadi cara ngapalinnya gampang. Lalu berikutnya itu adalah
Ini gaya antar molekul, gaya yang terjadi antara molekul satu dengan molekul yang lain. Kita percepat aja dan slide-nya. Ini untuk yang molekul, ini sudah dibahas, sudah ada animasinya pula. Sekarang adalah kita belajar gaya antar molekul. Oke, gaya antar molekul itu ada, perhatikan di sini ada gaya van der Waals. Van der Waals itu nanti membawahi 3 gaya lagi, namanya gaya London, itu dipol sesaat atau terjadi dipol terimbas, gaya tarik dipol-dipol, dan gaya tarik dipol terimbas. Lalu di sini ada yang namanya ikatan hidrogen. Apa sih pengertian dari gaya van der Waals? Itu adalah gaya antar molekul yang terjadi secara kolektif, jadi secara bersama. Itu ada gaya dipol-dipol, ada gaya London. Gaya London ini untuk nonpolar atau bisa juga dia dalam bentuk polar. Jadi kalau untuk dipol-dipol hanya terjadi pada senyawa polar saja. Ya, dijelasin satu persatu di sini. Gaya London itu gaya dipol-dipol yang terimbas. Jadi terimbas itu terinfeksi atau tertular. Ya, jadi membentuk dipol itu karena tertular. Jadi terbentuk antara molekul nonpolar. Sebenarnya molekul awalnya itu adalah nonpolar, tapi karena dia mendapatkan imbas tertular, maka dia bisa membentuk dipol, membentuk membentuk kutub. Ya, jadi gini, nonpolar itu kan berarti suatu senyawa kovalen yang tidak mempunyai beda muatan, ya kan, semuanya sama. Terus karena dia berdekatan dengan molekul yang polar, jadi dia terimbas, dia tertular. Tapi sifatnya adalah sementara, makanya disebut dengan sesaat. Nih, contohnya ini cuma dipolnya sesaat doang. Jadi perpindahan elektron yang menyebabkan suatu elektron nonpolar menjadi polar, tapi cuma sebentar, sesaat. Jadi ini ketularan. Jadi nonpolar ini ketularan sehingga berupa polar. Kenapa? Karena di sini ada elektron yang bergerak dalam orbital. Jadi misalkan animasinya ini adalah suatu senyawa nonpolar terpolarisasi, jadi tertular atau dia berubah menjadi polar, dimana kalau polar itu ada perbedaan muatan positif sama negatif. Jadi kalau ini bulat aja, berarti dia senyawanya adalah senyawa non-polar. Ini berikutnya. Nah, ini dia yang sudah tertular lagi, menularkan lagi. Jadi yang tadinya masih pure, masih murni, tertular, yang sudah tertular, menularkan lagi ke yang lain. Jadi namanya terimbas, dipol terimbas. Jadi molekul yang tadi sesaat itu sudah sesaat itu berubah menjadi polar, ketemu sama ini lagi, molekul lagi, nonpolar lagi, dia nularin. Jadi nanti molekul yang berubah jadi dipolnya atau molekul polarnya jadi banyak. Jadi cuma tapi di sini adalah terimbas. Jadi dia tertular aja. Ya kan? Nah, oke. Perhatikan di sini. Ini adalah unsur yang nonpolar. Lalu dia di sini karena elektronnya itu berubah, dia akan menjadi polar, ya kan? Ketika dia polar, dia mengimbas, dia menulari molekul yang lain, molekul yang kedua. Nanti molekul yang kedua akan menulari molekul yang tiga dan seterusnya. Tapi ini sifatnya adalah sesaat, ya. Jadi daya tariknya itu lemah. Nah, ini dipol-dipol terjadi pada polar. Kalau tadi itu dari non-polar ketularan menjadi polar karena elektronnya itu karena pergerakan elektronnya tadi kan, makanya elektronnya muter-muter gitu kan. Nah, kalau yang ini memang terjadi pada senyawa polar. Jadi molekul-molekul cenderung menyusun diri dengan positif berdekatan dengan kutub negatif dari molekul yang di lainnya. Karena dia memang
awalnya memang polar, di mana mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Jadi kalau ketemu sama molekul polar lain yang memang beda muatan, dia akan cenderung tarik-menarik untuk yang beda muatan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini adalah dia memang sudah dalam bentuk polar kan, ada positif ada negatif. Ketemu sama unsur yang lain nih yang memang positif sama negatif. Jadi dia tertarik. Ya, jadi dipol sama dipol. Dipol itu berarti kutub positif sama kutub negatif gitu ya. Dia cenderung lebih kuat. Jadi yang lemah itu yang tadi karena sesaat, karena ada ketularan. Kalau yang dua memang sudah ada kutubnya gitu kan. Nah, yang paling kuat itu adalah ikatan terjadi pada hidrogen, yaitu gaya yang terbentuk dari H yang bersifat elektropositif dengan unsur-unsur yang elektronegatifnya tinggi. Contohnya adalah NOF. Jadi ini golongan 5, 5, 6, 7. Ya memang tingkat keelektronegatifnya tinggi, di mana yang paling tinggi adalah si F ini. Dia paling negatif. Nah, ini memperhatikan ikatan hidrogen itu pada air. Jadi ini ketemu H, jadi saat H2O yang pertama, ini H2O yang ketiga, ini H2O keempat, ini H2O kelima, misalkan gitu ya. Oksigen dari H2O yang pertama itu ketarik ya atau berikatan dengan H dari yang kedua. Nanti oksigen dari molekul yang kedua ketarik sama atau berikatan dengan unsur H yang ketiga dan seterusnya. Berarti ikatan O dengan H atau juga ikatan hidrogen pada alkohol jika demikian ya. Kenapa bisa berikatan? Karena oksigen itu kan dia mempunyai pasangan elektron bebas. Sebelumnya kita sudah pelajari oksigen itu adalah golongan 6, di mana golongan 6 itu mempunyai dua pasang elektron bebas. Nah, mempunyai elektron bebas berarti dia punya kemampuan untuk menarik elektron, lalu dicarilah elektron yang nyarilah unsur yang mudah tertarik. Nah, unsur yang mudah tertarik adalah hidrogen. Nah, ini namanya ikatan hidrogen. Nah, apa sih penyebabnya? Menyebabkan dia titik didihnya besar. Jadi dia menyebabkan unsur tersebut itu untuk menguraikannya itu perlu titik didih yang tinggi. Kalau yang lemah itu kan tadi dipol yang tadi itu yang ketularan berimbas, terus yang dipol-dipol yang memang sudah terpolar gitu kan. Yang ketiga memang ini yang paling kuat karena dia ketemu yang paling positif dengan yang paling negatif, yang paling-paling lah istilahnya. Nah, ini yang terimbas. Nah, kalau yang terimbas itu gaya tarik dipol dengan dipol terimbas. Ini adalah kalau yang tadi itu dipol yang coba yang ini nih. Nah, ini kan dia nonpolar, dia nonpolar, ini nonpolar. Dia memang awalnya tidak membentuk ion, nah, karena terimbas saja dia, ya kan nonpolar ketemu sama nonpolar. Nah ini dia polar sama polar. Nah ini hidrogen paling polar, paling elektropositif, paling elektronegatif. Kalau yang ini ya polar ketemu sama nonpolar. Contohnya adalah H sama F. Ya. Nah, ini di sini. Ini adalah Na. Na itu adalah polar, logam atau ion. Kan berarti dia polar. Ini adalah unsur yang non polar. Dia ketarik dia di situ ya. Jadi ketemu polar sama non polar. Nah, berikut kita demikian tayangan tadi yang berkaitan dengan bentuk molekul dan ikatan kimia, bentuk molekul dan ikatan antar molekul. Semoga bermanfaat. Kimia itu suatu pelajaran yang menyenangkan, dipelajari baik-baik. Nanti kamu akan menemukan keasyikan dalam belajar kimia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.